Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Kiki. Gua Pis. Nah, kali ini Pis, kita beda dengan materi sebelumnya. Oke. Kali ini materi kita adalah tentang makna cinta. Nah, kalau di sini menurut dari beberapa penjelasan ya, lu tau gak sih tentang makna cinta itu? Yang gue tahu sih cinta itu ada datang mungkin dari kita bayi gitu kali ya. Dari kita bayi terus kita meranjak anak-anak, meranjak dewasa, kita udah mulai merasakan cinta. Tapi kadang kita juga nggak paham cinta itu apaan sih gitu kan. Masih sering bertanya-tanya makna cinta itu apaan. Cinta tuh apakah kita melakukan itu namanya cinta? Ya kadang juga masih belum tahu apa arti cinta sebenarnya gitu. Kalau menurut Lucky, arti cinta yang lu pahamin aja lah gitu, makna cinta yang bagi lu itu gimana sih Ki? Kalau bagi gue ya, makna cinta itu adalah ikatan rasa saling menyayangi, saling menjaga, dan saling terikat. Karena apa? Di situ kan dalam suatu cinta, ya kan, ruang lingkup cinta lah, pasti kan ada yang saling menjaga, saling menyayangi, saling menjaga, dan saling terikat. Nah, tapi di dalam tiga lingkaran itu pasti di tengah muncul sifat emosi atau amarah, ya kan? Karena sering kita lihat kan kayak anak zaman now ataupun kayak usia pantaran gua ataupun di atas gua atau orang dewasa, pasti yang namanya cinta kan pertama dia saling menjaga tuh. Kedua dia saling menyayangi, ketiga dia saling terikat. Nah, ujung-ujungnya di tengah posisi itu kan pasti amarah yang hal yang dari yang kecil sampai yang besar. Oke. Nah, kalau bagi gue itu ya. Nah, terus kalau bagi lu dalam menjaga hubungan itu kayak gimana, Pis? Dalam menjaga hubungan makna cinta itu? Kalau bagi gue sih ya, mungkin makna cinta itu bagi gue atau mungkin juga untuk semua orang gitu ya. Kita nggak cinta sesama manusia doang gitu, kita cinta ke makhluk lain seperti tumbuhan, hewan. Kita juga cinta kepada benda gitu. Ya benar kata Lucky, kita merasakan cinta itu ya kita saling kayak ada ikatan gitu, ikatan dari batin kita. Kayak kita punya barang cincin contohnya, kita kayak diusap-usap mulu kan, kita juga sering ngeliat kan ya. Iya benar. Gosok tuh ya, mungkin terus, itu karena dia bilang alasannya hobi gitu kan. Iya. Sebenarnya hobi dan cinta itu nggak jauh beda tipis lah ya. Yaitu contoh kita cinta ke benda, terus juga cinta ke hewan, mungkin ke kucing lebih di apa namanya tuh, dirawat lebih gitu, pokoknya kayak dijadi kayak anak atau keluarga gitu kan. Kadang juga kucing lebih diasupin makanan itu lebih bergizi dibanding kita sendiri gitu. Kayak kucing kasih vitamin, sedangkan terus pengeluaran juga lebih banyak di hewan peliharaan daripada kayak pengeluaran kita gitu kan. Kucing dibeliin tempat tidurnya bagus itu dengan harga yang lumayan tinggi juga. Bukan gitu. Kucing dong sih, anjing juga begitu, malah lebih mahal anjing atau kucing itu sama sih, beda tipis juga sih ya. Kayak gitulah hewan. Terus tumbuhan juga kita tahu sendiri, tumbuhan masa-masa sekarang ini tuh lagi booming banget ya, sampai ada yang puluhan juta. Itu saking cintanya tuh manusia lah gitu, saking cintanya ke suatu makhluk. Ya dia kayak merasakan memiliki hal tersebut gitu. Tapi Pis, kayaknya kalau kita cinta itu kan banyak ya, dari penjelasan lu nih kayak banyak banget, dari yang namanya hewan, tumbuhan, bahkan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau kita bahas yang lain kayaknya nggak bakalan cukup nih. Mungkin kita bahas tentang yang cinta, yang makna cinta yang seru, misalkan kayak pacaran lah. Oh, berarti kita berkerucut nih ya, berkerucut ke pasangan. Kalau kita bahas yang lain nggak ada habisnya mungkin ya. Mungkin kita yang satu aja yang kita bahas masalah cinta. Mungkin di lain waktu mungkin ya kita bahas cinta ke yang makhluk lain gitu lah. Nah, yang gue tanya nih kayak gue nih, Pis, gue kayak suka nih sama cewek,
Ya jujur aja gue suka sama itu cewek di kantor gue, satu ruangan satu divisi malah. Ya mungkin sebelum gue suka sama itu cewek ya, kayak lu kan sebagai temen gue kan pasti paham karakter gue kayak gimana kalau masalah suka sama cewek gitu kan. Karena jujur ya, gue di sini bukannya mengumbar rahasia gue ataupun so ini ya, so pamer-pamer ria gitu kan, ataupun menunjukkan aib gitu kan. Ini kita saling sharing aja ya. Gue tuh trauma yang namanya cinta. Oke. Mungkin kalau lu belajar psikologi, lu mungkin paham lah apalah namanya itu. Gue trauma karena dulu pernah gue cerita kan waktu pada saat gue SMA kan. Oke. Kayak gue sering bohongin orang tua gue, jalan kemana alasannya beli buku, ya kan? Nggak taunya gue cerita ke lu sama yang teman-teman kita yang lain gitu kan. Nggak taunya gue buat jalan ke cewek. Sampai ngabis. Waktu itu kira-kira antara 300 atau 700 gue lupa deh. Pokoknya sekitar segitulah ya kan. Nah, pas dari situ gue trauma tuh Pis. Nah, karena gue trauma sampai sekarang gue terapin. Trauma bukan terapin, maksudnya masih gue alami. Masih ke bawah lah. Ke bawah Ya. gitu. Nggak hilang gitu. Ketika kayak lu tahu sendiri kan, kayak gue suka nih sama cewek kayak gitu kan. Sampai lu greget kan. Bahkan sampai temen kita yang lain juga, lu mau ngomong doang, capek gue ngasih solusi, ngasih tips, ya kan, biar dapet ini. Tapi akhirnya gue mundur. Kenapa? Saat gue deketin cewek, itu trauma gue datang. Kayak kejadian yang flashback lah, inget lagi. Lu pernah begini loh sama cewek. Apa iya lu mau ngebohongin orang tua lagi? Lu mau beli buku, ataupun lu mau beli alasan apapun gitu kan, benda atau barang yang lain gitu kan. Ada nggak tips buat ngilangin trauma gue supaya gue pede gitu deketin cewek? Kalau menurut gue pribadi sih, untuk meningkatkan kepedean lah gitu ya, atau menghilangkan sedikit ya, balik lagi kalau suatu hal yang udah kita pernah alami itu ya nggak mungkin bakalan terhapus, karena di otak kita tuh emang saling terhubung memori itu dan nggak bakal bisa lupa gitu sebenarnya sih. Cuman karena balik lagi kayak kita untuk maju ke depan, jangan kita ngeliat ke belakang terus, tapi kita emang harus ngeliat ke belakang, karena di belakang itu adalah sebuah pelajaran yang pernah kita alami dan kita olah untuk masa depan gitu intinya. Dan kita untuk menghilangkan sebuah hal itu, menurut gue sih lu harus lebih berani untuk menunjukkan ya intinya berani mencoba untuk hal tersebut, agar apa yang lu pikirin itu ya balik lagi, nggak semua manusia itu sama gitu. Kalau lu berpikir begini pas pengen ketemu seseorang terus takut kayak yang dulu lagi, ya balik lagi nggak semua orang itu sama gitu. Kalau menurut gue gitu sih, jadi harus lebih berani mencoba atas hal tersebut gitu. Oh, intinya berani gitu kan. Iya. Dalam mendekati wanita, jangan bukan ibarat sih, maksudnya kalau misalkan gue mau deketin wanita tiba-tiba muncul itu, mungkin gue coba hilangin kali ya. Iya, hilangin hal tersebut. Nah, terus nih Pis, bukan karena itu doang nih Pis. Di makna cinta kita ini nih, tema kita ini, mungkin gak sih? Maksudnya bukan mungkin nih. Apa ya? Gue bingung. Maksudnya, percaya gak sih lu kalau cewek itu sering kan ngomong bilang, gue mau kok nerima cowok apa adanya, asal dia tulus, setia, dan sayang sama gue. Kan biasa kalau kita lihat di media-media sosial kan, ibaratnya kan cowok selalu direndahkan di mata wanita gitu kan. Ibaratnya banyak ngomong lah, banyak nyanyi. Malah cewek sendiri begitu, iya kan. Misalkan kayak gue nih ngomong pernah ngetes sama cewek kan, ada cewek temen gue gitu kan, temen kampus, gue bilang, lu kalau ada cowok yang orang sederhana, bukan artian sederhana sedang ya, misalnya dia punya kemampuan, misalnya kelebihan untuk nyenengin lu lah dalam hal pacaran, tapi ini di bawah ibaratnya level dia, kemampuan dia gitu. Misalkan dia nggak punya uang lebih gitu buat nyenengin lu gitu, lu mau nggak nerima cowok kayak gitu? Gue bilang nih ke temen kampus gue nih yang cewek, dia bilang, gue demen bang, bukan demen, maksudnya gue nerima kok bang, karena gue tuh menerima cinta itu bukan dipandang dari materi, dan gue mau kok diajak hidup susah. Gue kasih tantang balik, bener ya,
kalau misalnya ini gue kenalin lu sama temen gue yang dia yang di bawah level kemampuan dia, ibaratnya yang nggak bisa nyenengin lu, tapi dia bisa ngebahagiain lu secara batin, bukan secara lahir. Kalau lahir kan ibaratnya ya keduniaan lah gitu, materi gitu kan. Nah pada saat dijalanin, dia datang lagi ke gue tuh, Pis. Ah bang, gue nggak kuat sama dia, karena dia kalau setelah perjalanan tuh nggak pernah ngajak gue sekali, ya nongkrong di mall kayak, di restoran kayak. Nah kan gue bilang, itu kan konsekuensi lu kan lu sendiri yang ngomong. Ibaratnya lu kayak ngejilat lidah lu, muntah lu sendiri dong kalau kayak gitu. Ya berarti dari situ gue ngetes satu cewek, berarti bener kalau cewek itu kalau dia ngomong gue mau menerima cowok apa adanya, itu hanya omongan bullshit belaka. Ibaratnya cuma kayak orang marketing tuh cuma manipulasi supaya dia ada daya tarik buat beli produknya dia gitu kan. Oke. Nah kalau menurut tuh gimana tuh, Pis? Ya balik lagi kan tadi gue udah pernah ngomongin ya, nggak semua manusia itu sama. Kadang juga cowok juga pernah kalau dites sama cewek mah, terus cowok bilang gue mah nggak mandang fisik gini. Tapi pas didatengin cewek yang model begitu, ya pasti ada aja tuh pikiran, ih kok begini sih cewek yang gue dapet gini gitu. Ya balik lagi ke sifat asli manusia, si manusia itu emang nggak pernah puas. Jadi kadang apa yang kita udah punya tuh pasti ngelihat yang lebih lagi gitu. Kayak kita punya motor yang begini, pas ngelihat teman kita beli yang lebih di atas level kita ngelihat, oh coba gue punya kayak gitu ya, Nggak ada habisnya. ya nggak ada habisnya. Ya balik lagi ke sifat manusia. Jadi untuk hal tersebut balik lagi ke kayak menghilangkan trauma lu gitu ya. Sebenarnya mah untuk melakukan hal tersebut ya kita nggak usah ngomong pacaran lah, kita ngungkapin cinta lah gitu. Kita coba aja dulu untuk melakukan itu, dan kita jangan terlalu mengeluarkan apa yang kita punya. Jadi biarkan aja cinta itu mengalir seperti air. Pasti namanya air itu dari atas ke bawah. Mau gimana pun itu lika-likunya, itu pasti air itu sampai ke bawah. Itu sama kayak cinta, mau bagaimanapun itu lika-likunya, pasti cinta itu ada tujuannya. Berarti saat ini gue belum mengalami fase yang namanya makna cinta dong. Oke. Iya, Tapi karena iya. karena apa kan yang gue bilang tadi itu makna cinta dari pendapat gue tuh yaitu saling menjaga, saling menyayangi, dan ada keterikatan. Karena di sini gue nggak ada saling menjaga, saling menyayangi, dan nggak ada keterikatan gue. Ya kan, berarti gue saat ini belum masuk ke dalam fase makna cinta. Tapi gue udah paham yang namanya itu makna cinta, ya kan. Oke. Tapi Lipis, mungkin gue akan mencoba deket dengan seorang wanita. Nah itu udah bagus tuh. Gue mencoba, tapi anehnya gimana ya? Gue jujur, dari gue zaman gue sekolah sampai gue kuliah sampai sekarang ini gue kerja di kantor gitu kan, ketika ada satu cewek masuk di kantor gue, di ruang gue, dan di situ gue ngerasain adanya makna cinta, Bis, yang gue bilang tadi. Adanya apa? Itu ada keterikatan gue sama dia, ada hubungan, dan ada timbul rasa sayang. Dan anehnya, pasti kan yang namanya di kantor itu kan, yang namanya cewek kan pasti banyakan yang cantik-cantik lah, yang bening-bening lah gitu kan. Di antara 1.000 karyawan di kantor gua, tapi kenapa cuma gue tertarik sama dia doang? Oke, kalau dibilang tadi lu bilang kan fisik ya. Oke. Kalau lu bilang kan cowok bilang fisiknya cewek itu nggak sempurna lah, berarti di bawah rata-rata gitu kan. Tapi kalau gua ini, Pis, dari dilihat fisik juga nggak sempurna, ya kan, nggak sesuai dengan apa yang gua idam-idamkan. Tapi kenapa ada timbulnya makna cinta, sampai kayak bos gua bilang, Ki, ini tolong lu ngerjain ini, ntar di ruangan itu ada cewek cakep, lu deketin aja. Tapi pas gue ngerjain sampai gue bawa berkas misalnya gitu kan, berkas kop surat ataupun file surat gitu kan, ya gue berhadapan sama itu cewek yang
arahan bos gue, cuman gue nggak tertarik, Pis. Tetap gue terbayang dia yang di ruangan gue, dia yang di ruangan gue gitu. Sampai satu ruangan gue tuh karyawan ada juga cewek sampai greget sama gue, lu kapan nih gitu loh. Udah, daripada diambil sama orang. Tapi ya itu, gue mencoba sampai gue mau nekat gitu kan, mau ngedeketin, mundur lagi gitu loh. Makna cintanya udah ada, udah hadir, tapi mungkin yang lu bilang PD-nya gue belum hadir nih. Nah, karena mungkin karena dari trauma lu juga kali gitu Ki ya. Iya kali ya, bisa ya. Oke. Ya jujur ya, Iya. setiap manusia tuh mana mau sih hidup sendiri kayak zona yang gak nyaman gue di mana? Yaitu ketika gue ngeliat lu beristri gitu kan, kayaknya enak gitu berumah tangga, ada yang ngurusin, ada yang ngedampingin kemana-mana, kayak enak gitu. Tapi setelah gue mikir lagi ya, kenapa gue sampai sekarang nyaman jomblo? Ya ada, mungkin ada faedahnya. Mungkin ibarat gue sampai sekarang lagi menimbang-nimbang, lagi membandingin antara gue di masa fase kesendirian gue dan nanti di masa fase gue berdua sama istri, ada yang mendampingi lah, masa pendampingan gitu kan. Mungkin gue mikir gini, wah kalau gue sendiri mungkin gue lebih bebas kali, kemana aja, terus mau deketin cewek ini itu aja enak gitu kan. Yang lu bilang nggak ada ikatan, nggak ada yang ngelarang-larang gue mau kemana aja, kayak gue mau nongkrong kemana aja bebas gitu. Nah kayak lu kan, kayak gue mandang gue nih yang jomblo, mandang lu enak gitu kan. Mungkin gue nggak tahu ya, karena lu masih baru gitu, ataupun kayak orang lah gitu kan, yang berumah tangga yang bertahun-tahun gitu, bahkan 1 puluhan tahun. Kayak mereka juga, gue pernah dengar kalau lu kan baru nih, kalau gue pernah melakukan ini ya, penelitian ya, waktu gue tugas kuliah, perbandingan antara orang yang menyendiri dengan orang yang didampingi dengan pasangan itu. Tapi banyak kan orang yang menyendiri pengen punya pasangan. Nah, dan orang yang sudah punya pasangan sampai puluhan tahun dia berumah tangga, dia pengen balik lagi menyendiri, pengen bebas. Alasannya yang satu, jauh dari ekonomi. Kedua, dia nggak mau ada ikatan. Ketiga, dia nggak mau ada buntut. Nah, buntut di sini bukan artinya dia punya buntut ini ya, maksudnya buntut kayak punya anak, gitu kan. Jadi dia pusing kalau kemana-mana nggak bebas. Ada ikatan, ada buntut. Jadi dia nggak bisa melawan modal. Tapi kalau orang yang sendiri, bebas, gue mau ngelakuin apa kek, gue mau kemana kek, gue mau ngabisin uang gue pakai apa kek, ibaratnya nggak ada yang gue tanggung gitu kan, nggak ada yang gue peduliin gitu kan. Nah kayak gitu sih menurut gue. Tapi kalau kita ngomongin tadi katanya kan berkeluarga, kadang kepikiran tentang ekonomi gitu kan, terus ribet lah, ada anak atau apa. Tapi kalau menurut apa dibilangnya, menurut agama lah gitu ya, kita hidup yang udah diatur rezekinya. Kalau kita punya anak, berarti rezeki anak ya rezeki orang tua juga gitu kan, bisa dibilang gitu. Mungkin kalau emang ekonominya lagi di bawah atau lagi mungkin lagi diuji gitu kan keadaan tersebut. Tapi kita balik lagi ke makna cinta aja. Makna cinta ya. Kalau bagi gua mah hidup berpasangan itu ya enggak karena baru-baru aja sih. Contohnya kita orang tua kita lihat kan hidup bahagia sampai punya anak, terus punya cucu juga gitu kan. Kalau dari gue sih mungkin ya itu, untuk saat ini gue belum bisa adanya makna cinta di dalam diri gue. Tapi setidaknya gue memahami tentang makna cinta itu sendiri gitu loh. Oke. Nah, mungkin ya kita kan nggak tahu yang namanya roda kehidupan ya. Mungkin suatu saat nanti gue akan merasakan yang namanya makna cinta itu sendiri, itu bis. Ya mungkin kalau makna cinta bagi gue sih ya, kita tuh ke pasangan itu harus bisa membagi waktu, harus bisa saling menyayangi, harus bisa saling menjaga ego lah gitu. Kita kalau misalnya dia kasih pendapat ke kita dengerin dulu nih apa yang pengen dia kasih, yang pengen diomongin gitu kan. Jangan pas dia lagi ngomong tiba-tiba langsung diputus omongan dia, pendapat dia begini tapi pendapat kita tuh beda, tiba-tiba langsung diputus. Enggak, seharusnya mah gini. Sebenarnya jangan begitu. Lalu kayak ngebiarin tuh pasangan lu tuh ngerasa sendiri, sepi lah gitu. Kita harus
menghibur kalau misalnya ada dia lagi mumet di kegiatannya, di sekolahnya atau di kerjaan kampusnya gitu kan. Lu harus menghibur agar suasana dia tuh nggak bosen gitu. Terus jangan saling menyalahkan ketika ada suatu masalah. Ya lebih baik sih menurut gua gitu ya, lebih baik tuh diem dulu, diem nunggu suasana lebih adem, nunggu suasana ya suasana sejuk dulu lah gitu, baru kita tanyakan kenapa sih gitu kan, masalahnya apa sih gitu kan. Ya itu sih intinya kalau bagi gua sendiri. Nah, jadi ya karena di akhir ya, mungkin kita ngambil kesimpulan aja ya, Pis ya. Kesimpulannya Jadi kalau dari gue balik lagi ke tentang makna cinta ini ya 3 itu, yaitu menghargai, menyayangi, dan melindungi gitu. Nah, setelah di 3 itu muncul di tengah yang namanya emosi. Karena kalau ada emosi itu muncullah nafsu, amarah, dan yang hal-hal negatif gitu loh. Ya, gitu aja sih dari gua. Mungkin dari lu mau ada yang tambahin? Udah sih kalau dari gue gitu aja ya. Oke, dan juga kalau misalnya ada yang mau nambahin apa itu makna cinta, ya bisa tulis di kolom komentar. Dari gua begitu aja. Gua pamit. Gua Riki. Gua Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.